Kenapa? Iya Kak, terus Kalian saya itu baca di gini ya, Galatia gini 1. ya. Yang aku lihat ya, udah dikasih jawaban sini, dapat jawaban sini, kesana sok-sokan gitu loh. Ya ngapain kalian panas hati? Biarin. Ya orang namanya orang lagi gila, lagi jualan, lagi cari duit, cari donasi. Lu mau apa? Jangan panas hati, udah. Saya nggak mau, udah saya bilang. Ortodoksia itu bukan untuk sok gaya-gayaan matahin orang. Enggak seperti itu. Ajaran Alkitab itu bukan untuk kayak gitu. Apologetika itu bukan untuk seperti itu. Orang pakai ini buat keren-kerenan. Jadi yang keren itu ini. Karena inilah kita jadi keren. Semua orang, termasuk si Juma, keren itu karena ini. Dia terlihat keren kan karena ini kan? Apa ada? Enggak dong. Beda dong. Kerennya Enggak. beda. Bagi mereka, bagi seiman mereka keren karena si Juma menggunakan ini. Dia seperti mengerti gitu kan. Itu kan makanya dia dielulukan. Sampai akhirnya kan sombong hati kan. Jatuh. Jadi sebenarnya ini yang bikin semua orang keren. Bukan saya. Bukan si Juma. Bukan siapapun apologet di dunia ini. Ini yang bikin keren. Kemarin itu kan si Suma dia memutarbalikkan fakta tentang Keluaran 23 ayat 7 sama 8 tuh. Keluaran 23 ayat 7 sampai 8. Nah, itu ada kata yang diputarbalikan oleh si Suma. Apakah ada kitab lain yang bisa saya patahkan itu dengan memutarbalikan kata oleh Suma itu, Kak? Ngapain mau ke rumah? Enggak, kemarin Nyari ada yang jawaban kesini terus mau teman-temanku kesana. yang nanya, ada Sok-sokan teman-temanku gitu. nanya kan, ada enggak? Saya bilang itu salah, itu ajaran kayak begitu, enggak benar itu. Saya Coba nggak lihat mau itu. ngasih jawaban. Kalian mau sok-sokan di rumah orang? Gak suka. Enggak, bukan di room, Kak, bukan di room sih, tapi di tempat main kita di jalan nongkrong-nongkrong gitu kan. Itu kita sering bahas-bahas kayak gitu. Saya bilang itu salah sih. Kayak begitu. Yang benarnya itu yang sudah tertulis seperti itu. Nah, terus saya buka lagi di Galatia 1 ayat 9 itu, Kak. Kayaknya bisa dikatakan itu jadi terkutuklah si Suma itu ya, Kak. Coba saya baca ya, Kak ya. Sih mau matahin aku? Seperti Matain batang leher orang mau lo? Mau ngapain sih? bukan sih, kan sering itu loh dibikin kita seperti naik darah gitu loh. Saya Jadi belum kalian nggak benar ngapain itu. dengerin orang bikin naik darah? Kan kau pun stres. Ngapain orang Kristen naik Juga sih. darah untuk orang gila gitu loh? Ngapain sih kalian? Aku nggak mau lagi loh ngasih jawaban kayak gitu loh. Kenapa? Iya, Kak. Terus Kalian saya gini baca ya, di Galatia 1. gini ya. Yang aku lihat ya, udah dikasih jawaban sini, dapat jawaban sini, kesana sok-sokan gitu loh. Ya ngapain kalian panas hati? Biarin. Ya orang namanya orang lagi gila, lagi jualan, lagi cari duit, cari donasi. Lu mau apa? Jangan panas hati, udah. Saya nggak mau, udah saya bilang. Ortodoksia itu bukan untuk sok gaya-gayaan matahin orang. Enggak seperti itu. Ajaran Alkitab itu bukan untuk kayak gitu. Apologetika itu bukan untuk seperti itu. Ya. Tapi kalau kalian mau belajar di room saya akan ajarin. Tapi bukan untuk gaya-gayaan. Nggak ada gunanya itu. Saya juga akhirnya menyadari, Novi. Nggak ada gunanya yang kemarin saya lakukan itu. Saya merenung lama untuk itu. Dan akhirnya kan saya sendiri yang kesakitan. Gitu. Jadi orang Kristen pun nggak usah lah kayak gitu. Itu hanya membawa penderitaan. Tetapi firman Tuhan itu harus kita beritakan untuk menjadi damai sukacita bagi semua orang. Yes, love you kakak. Itu. Kemarin saya benar-benar menyadari itu kesalahan saya. Saya terlalu terobsesi dengan apapun yang di bawah ini, selalu katakan hajar dia Agatha, geget dia, mirroring dia. Saya tidak mau untuk itu. Karena saya yang menderita sendiri. Dan tidak ada orang yang menolong saya. Serius. Pada saat itu, semua orang lari. Mereka tertawa bersama.
Tapi saat saya sedih, saya hanya sendirian. Saya menyadari itu. Tidak ada orang yang bersama-sama dengan saya. Jadi kalian orang Kristen pun tidak usah panas hati mau apapun yang mereka beritakan. Gitu. Kita itu nggak perlu hebat kalau bisa mematahkan setiap argumentasi orang. Yang saya dapat kemarin itu adalah siksaan buat saya. Bukan nggak ada yang nggak bisa saya patahkan argumentasi. Kalian nonton terus kan, Kanopi kan? Seperti apa saya kan? Mengerikannya. Kadang-kadang saya lihat video saya yang ditayangkan orang di YouTube. Saya melihat seperti monster dalam diri saya. Itu. Serius. Kalau cuma cakap-cakapan berbicara itu gampang sekali gitu. Mungkin kalian belum terlatih untuk itu. Ya, orang-orang mungkin pujian kalian itu membuat saya mabuk kemarin itu. Membuat saya tinggi gitu. Membuat saya jadi sombong gitu dan semena-mena gitu. Dan akhirnya saya sadari Tuhan menampar saya untuk itu. Itu sih. Keren kakak. Nggak keren. Saya busuk. Tetap keren. Nggak ada yang keren. Makanya saya bilang yang keren itu Tuhan Yesus. Jadi orang pakai ini buat keren-kerenan. Jadi yang keren itu ini. Karena inilah kita jadi keren. Semua orang, termasuk si Juma, keren itu karena ini. Dia terlihat keren kan karena ini kan? Apa ada? Enggak dong. Beda dong. Kerennya Enggak. beda. Bagi mereka, bagi seiman mereka keren karena si Juma menggunakan ini. Dia seperti mengerti gitu kan. Itu kan makanya dia dielulukan. Sampai akhirnya kan sombong hati kan. Jatuh. Jadi sebenarnya ini yang bikin semua orang keren. Bukan Yes. saya. Bukan si Juma. Bukan siapapun apologet di dunia ini. Ini yang bikin keren. Pernah nggak kalian sadar itu? Nah, itu. Tapi apakah keren itu membuat kalian itu jadi layak di hadapan Tuhan Yesus? Kerennya tuh maksudku kayak kakak tuh bukan maksudnya kakak dapetin sesuatu gitu di dalam diri kakak, itu yang keren menurutku. Kakak tuh maksudnya ada kayak introspeksi diri gitu loh kak. Itu yang menurut saya tuh kakak tuh keren dan luar biasa. Itu yang saya ini kan, yang saya secara manusia saya salut gitu. Kakak mendapatkan sesuatu itu gitu loh. Itu yang maksud saya keren. Sebenarnya semua orang Kristen tuh harusnya seperti itu. Merenung. Gitu. Makanya saya udah gak tertarik lagi untuk yang kayak gitu. Cuman kan lihatlah yang iseng-iseng naik ke room saya kan itu aja kan. Nggak yang wow gitu. Saya juga nggak all out untuk itu. Karena saya menyadari itu adalah kesalahan. Dan saya juga nggak mau teman-teman saya yang lain juga karena ini kalian juga menempuh langkah yang salah seperti yang saya lakukan. Gitu. Banyak saya lihat itu banyak postingannya di mana-mana muka saya tuh. Saya muak bahkan lihat muka saya. Jijik. Di Facebook ada, di IG ada, di YouTube apalagi, muak kali aku namanya. Serius. Kalau ada yang mau menghapuskan itu hapuslah semua. Serius. Wah, keren sekali. Saya baca komen-komen itu kan. Wih, argumentasinya dipatahkan. Tapi itu yang bikin saya jatuh. Saya bahkan benci sama diri saya. Untuk bisanya mulut saya ini menjawab apapun itu. Saya kadang pengen jahit mulut saya gitu. I love you kakak. Apa yang nggak bisa kita jawab? Kalau kita mau belajar gitu. Gak keren. Cuman karena inilah yang bikin aku keren. Tapi itu pun aku sombong untuk itu gitu loh. Dan itu salah. Kemarin tuh waktu Romo live itu, Romo Aji tuh ngiris-ngiris hati saya itu. Dia nampar saya secara tidak langsung.
Itu yang dilakukan Romo itu. Ortodoksia itu untuk gaya-gayaan. Ortodoksia itu untuk menjatuhkan orang. Saya tahu. Itu untuk saya. Saya udah gak suka untuk itu. Kayaknya kan santai-santai aja. Paling yang kugas orang Kristen. Kan Novi. Kena nih aku. Soalnya kalau Oten yang gua gas, mereka nggak ngelapor gua. Iya. Kan udah aku bilang, kalau mereka memberitakan Injil, mereka dapat uang. Kita memberitakan ini, mereka dapat laporan. Males. Makanya saya bilang, nggak seberapa yang saya dapat. Tapi kekhawatiran yang saya terima itu selama berbulan-bulan, berhari-hari. Capek memang. Sampai ketemu Romo aja tuh udah lemes besti, kangen ayang. Gitu Bang Dirga, ada lagi mau ditanya? Udah Mbak. Makasih Kak atas pencerahannya. Nggak usah lah kesana. Shalom, selamat Ya, malam. Nggak usah kesana. Gitu. Ya. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, silakan Pak Temon, ada yang mau ditanya. Oh, boleh bertanya? Iyalah, nggak mungkin Bapak nyanyi di sini. Tapi kalau mau bapak saya juga bisa sih. Nggak, oke. Ini sih Kak mau nanya tentang Yesus yang awal dan akhir itu sih. Kenapa? Tentang Alpha dan Omega itu. Arti Alpha dan Omega itu apa ya Kak? Yang awal dan yang akhir. Kalau misalkan ada di Bible ada yang awal dan akhir selain Yesus, itu tapi merujuk ke Yesus kan? Yang awal dan yang akhir itu cuman Allah. Oh, bukan Yesus, bukan merujuk ke Yesus. Yesus itu adalah Allah. Jadi gimana tuh? Boleh dijelaskan dulu Kak? Ya, yang awal dan yang akhir itu adalah keilahian Yesus. Kealahannya Yesus. Karena Yesus itu adalah yang awal dan yang akhir. Nah, kalau di Ibrani 7 pasal 3 itu, ia tidak berbapa, ia tidak beribu, harinya tidak bersilsilah. Yang itu, hidupnya tidak berawal dan... Melkisedek itu Yesus. Oh, itu Yesus? Melkisedek itu adalah keilahian Yesus yang berteofani. Oh, Melkisedek juga? Nah, coba baca Ibrani 7 tuh. Ya, itu Melkisedek. Nah, makanya pertanyaan... Itu adalah Kristus. Waktu Yesus itu datang kepada Abraham, dia menjadi Melkisedek. Makanya Yesus bilang, Bapamu Abraham telah melihat aku. Coba baca Yohanes 8 ayat 5 ayat 49. Karena Melkisedek itu adalah Yesus, makanya Yesus bilang. Nah, di mana Kak datanya Kak bahwa Melkisedek itu Yesus? Hah? Datanya di mana bahwa Melkisedek itu Yesus? Itu Ibrani 7 yang kau baca tadi. Nggak ada di sana keterangan Melkisedek itu Yesus? Coba, Melkisedek itu membawa roti dan anggur. Yang bawa roti dan anggur itu Yesus. Makanya Melkisedek itu adalah tipologi dari Kristus. Baru dengar saya. Soalnya di sana nggak ada kata-kata Yesus ya kan. Kirain saya beda, Melkisedek, Yesus ya Yesus gitu Kak. Yesus itu datang kepada Abraham sebagai Melkisedek. Makanya Melkisedek itu membawa roti dan anggur. Yesus pun membawa roti dan anggur. Itu penggenapannya. Baru lagi ya. Bukan, Soalnya, ini udah lama. Pelajaran ini udah sering di sini. Anda aja mungkin yang baru dengar. Iya sih. Soalnya kata Romo saya ya kan, di sana agak bingungnya. Romomu yang mana? Romomu yang mana yang ngajarin itu? Oke, nanti saya baca lagi lah kayak. Soalnya di sini tidak ada keterangan bahwa itu tuh Yesus juga. Oke, sekarang di situ dikatakan Melkisedek keturunan siapa? Tolong Kak dibantu ayatnya Kak biar saya Ya itu, buka juga. Ibrani 7 dari ayat 1 sampai selesai itu kamu baca itu dia. Kan kamu nggak ngerti. Perlu saya bacakan?
Boleh. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari